warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Indonesia dikejutkan dengan mega korupsi yang dilakukan oleh Direktur Pertamina Indonesia, yang dimana korupsinya itu mencapai ratusan triliun. Kasus korupsi ataupun modus korupsinya itu membuat Pertamax palsu, yang dimana Pertamax palsu tersebut yaitu yang diedarkan atau dijualkan kepada masyarakat melalui PT Pertamina itu merupakan hasil oplosan dari Pertalite, yang dimana yang kita tahu bahwa kadar RON antara Pertalite dan Pertamax itu berbeda, yang dimana kadar RON dari Pertalite ini jauh lebih rendah dibandingkan Pertamax, dan dari segi harga pun berbeda, yang dimana Pertalite itu merupakan subsidi dari pemerintah, sedangkan Pertamax itu merupakan bahan bakar non-subsidi. Ya, buat masyarakat Indonesia yang ingin simpel, nggak mau ngantri panjang gitu ya, di jalur Pertalite dan memilih jalur Pertamax, wah, jempol banget. Niat Anda memang baik, ingin membantu negara, akan tetapi sayangnya negara telah menipu Anda, yaitu yang Anda beli bukan Pertamax sebenarnya, akan tetapi itu merupakan oplosan dari Pertalite. Anda kena prank oleh negara. Kasus mega korupsi di Indonesia terus-terusan terjadi. Sebelumnya itu ada kasus terkait timah yang dimana merugikan negara sampai 400 triliun, kemudian ada kasus Antam dan lain-lain. Semuanya itu dana yang dikorupsinya itu tidak sedikit. Makanya Indonesia tidak akan pernah maju melalui pembangunan karena banyak dana-dana yang seharusnya masuk ke negara ini masuk ke kantong pribadi. Malah katanya di Pertamina ataupun para petinggi Pertamina itu membuat grup khusus, yaitu orang-orang senang, yang dimana isinya itu orang-orang yang korupsi tersebut, yang dimana Pertalite itu dioplos kemudian dijadikan Pertamax, sehingga masyarakat Indonesia sebetulnya itu sudah tertipu. Pertamina yang korupsi, tapi kok kenapa negara yang rugi? Seharusnya masyarakat yang rugi, yang dimana masyarakat ini sudah merasa ditipu oleh para koruptor dan cowok ini. Tolol. Nah, yang begini-begini menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia, menghambat pembangunan Indonesia. Dan juga jangan heran apabila Pertamina ini terlilit hutang yang sangat besar, ataupun tiba-tiba Pertamina Indonesia ini tiba-tiba bangkrut. Ya, beginilah yang terjadi. Memang kita membeli BBM ini tunai ataupun cash gitu ya, tidak ada namanya bond ataupun utang. Akan tetapi tiba-tiba nanti teman-teman mendengar sebuah kabar bahwa Pertamina ini bangkrut ataupun resesi ataupun failit gitu ya, terlilit utangnya sangat besar. Nah, begini teman-teman, kita memang membeli bahan bakar solar Pertalite ataupun Pertamax itu cash gitu ya teman-teman, tanpa adanya utang gitu kepada Pertamina. Kalau kita utang juga nggak bakal dikasih gitu kan. Nah, ketika uang ini sudah masuk ke kantor pusatnya, dikirim ke kantor pusat, hasil dari penjualan minyak di seluruh Indonesia ini, kemudian uang penjualannya itu dikorupsi gitu teman-teman, sama orang petinggi-tinggi sana, direkturnya kah, ataupun manajernya kah, ataupun yang lainnya. Nah, kemudian tidak ada modal lagi untuk membeli minyak di luar negeri, ataupun mengimpor minyak dari luar negeri untuk dipasarkan lagi oleh Pertamina di Indonesia. Ataupun jumlahnya sangat-sangat kurang ya, seharusnya membeli misalnya 1 juta barel, akan tetapi karena dananya itu diambil ataupun dikorupsi sama petinggi ataupun pejabat dari Pertamina ini, sehingga misalnya harus membeli 500 barel saja. Nah, karena uang Pertamina ini sudah diambil oleh para petinggi Pertamina ataupun direktur Pertamina, sehingga membuat Pertamina ini kekurangan yang namanya biaya. Sehingga menyebabkan yang namanya Pertamina ini terlilit utang karena harus menutupi kekurangan ataupun biaya yang dikorupsi oleh para petinggi ini melalui utang untuk melakukan pembelian minyak. Nah, jadi teman-teman jangan heran apabila teman-teman memang sudah membeli minyak ataupun bahan bakar gitu ya secara cash, akan tetapi kok tiba-tiba Pertamina ini bangkrut. Nah, seperti itu teman-teman. Tindak pidana korupsi di Pertamina ini yang sangat besar mengakibatkan Pertamina ini pailit ataupun kekurangan biaya, sehingga Pertamina ini harus utang ke manakah gitu kan, kemudian untuk menutupi kekurangan Pertamina ini. Dan apabila tikus Pertamina ini dibiarkan berkeliaran di Pertamina ini, menggerogoti Pertamina ini, maka akan mengakibatkan Pertamina itu yang namanya pilot ataupun resesi. Bagaimana teman-teman? Tulis di kolom komentar.